Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing, hendak memuji dan mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelum persekutuan doa dimulai, marilah kita masuk ke dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2, meski tak layak diriku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami dan keluarga kami di rumah kami masing-masing ingin mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan Ibu Endang Nani. Kiranya berkati hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengerti akan firman-Mu dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 2, Ku heran Allah mau memberi. Dan
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Endang Nani. Dipersilahkan. Terima kasih. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik anak-anakku sekalian. Salam. Semoga kita pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat dan berbahagia oleh rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kami akan mencoba membaca dan akan mencoba mengerti apa firman Tuhan pada malam hari ini yang telah diberikan Tuhan kepada kami. Yang pada malam hari ini akan kita ambilkan di dalam kitab Ibrani 13 ayat 1 sampai 8. Yang demikian firman Tuhan. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 1 sampai 8. Saya akan mengambil ayat nats, yaitu ayat yang 5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang janji penyertaan dan pertolongan Tuhan tidak akan ada faedahnya apabila kita sendiri tidak dapat mempercayai dan tidak menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada firman Tuhan dan kepada Tuhan Yesus. Sekalipun sudah puluhan atau mungkin ratusan kali membaca firman serta mempraktekkannya dengan tindakan iman, maka akan menjadi percuma
Sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dan kita lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Seperti yang ada di dalam Yakobus 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Demikian Bapak Ibu yang kami kasihi, meskipun kita mempunyai iman yang begitu kokoh, tetapi tidak disatukan dengan perbuatan-perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti yang dikatakan di dalam Yakobus tadi, itu Yakobus 2 ayat 22 tadi, iman kita tidak akan menjadi sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita telah yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita sendirian, maka kita pun tidak perlu bimbang dan bersedih dalam menghadapi persoalan hidup. Malah seharusnya dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Di dalam Ibrani 13 ayat 6. Bapak Ibu sekalian, apalagi di dalam situasi seperti ini, dengan adanya penyakit COVID ini, rasa kekhawatiran itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kalau kita mempunyai iman yang diperjelas dengan perbuatan-perbuatan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan Tuhan akan selalu menolong dan membuka jalan bagi kita supaya kita bisa hidup damai sejahtera bersama Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat ini dunia semakin bergejolak dengan adanya penyakit COVID ini secara global, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan akan terpengaruh, semuanya berpengaruh di dalam kehidupan semua umat manusia di dunia ini. Ya, dengan keadaan seperti ini, kita satu-satunya kita bergantung hanya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa bergantung kepada Tuhan kalau kita tidak mempunyai iman? Dan jangan lupa dikatakan di sini, iman harus bekerja sama dengan perbuatan, baru iman kita bisa sempurna. Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengutarakan di dalam pengalaman hidup kami. Setelah selama ini kami mengarungi kehidupan sampai saya setua ini, itu saya baru memahami. Saya sering berpikir-pikir sendiri gitu. Ternyata Tuhan itu kok begini ya terhadap kehidupan saya kok bisa begini ya, kok saya mampu begini ya. Lah itu ternyata Tuhan itu memberi 3 hal di dalam hidup kami, di dalam hidup manusia. Pertama, apabila kita itu selalu menggandeng tangan Tuhan itu akan memberi kekuatan kepada hidup kita yang penuh dengan pencobaan, penuh dengan kekhawatiran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tangan Tuhan itu begitu kokoh menolong kita dan
tadinya kita tidak mampu melakukan, ternyata kalau kita menggandeng tangan Tuhan itu kita mampu melakukan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Karena saya hidup sendiri di dalam rumah. Ternyata lampu saya itu mati. Wah, saya kan tidak ada seorang laki-laki, tapi saya minta tolong Tuhan. Tuhan, saya Tuhan, saya pengen mengganti lampu itu yang tingginya seperti itu. Ternyata Tuhan menolong saya dengan keberanian saya menggandeng tangan Tuhan dengan tingginya seperti itu, saya mampu mengganti lampu saya sampai rumah saya bisa terang. Cuma itu yang saya pikirkan itu saya sendiri, tetapi Tuhan itu, tangan Tuhan itu pasti akan menggandeng di dalam kehidupan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya Tuhan itu memberi firman, yaitu di dalam Alkitab ini, firman Tuhan itu akan menjadi hiburan di dalam hati saya. Dan firman Tuhan itu membuat saya itu bisa melambung jauh di dalam kehidupan saya. Karena apa? Di dalam firman Tuhan ini, Tuhan berkata dan penuh dengan janji-janji Tuhan yang selalu menenteramkan dan membahagiakan hati kita. Contohnya, firman Tuhan, serahkanlah kuatirmu, maka Tuhan yang akan bekerja. Itu salah satu firman Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab ini, firman Tuhan itu begitu menyejukkan sekali di dalam kehidupan kita manusia. Seperti aku seperti Tuhan waktu Tuhan Yesus mati dan naik ke surga, aku akan menyediakan tempat bagimu. Itu loh, itu yang begitu menenteramkan bagi kita kalau kita membaca firman-firman Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebagai umat manusia dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap menggandeng tangan Tuhan dan tetap setiap hari ada waktu kita harus membaca firman Tuhan supaya di dalam kehidupan kita dapat damai sejahtera dan menjalani hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Terus yang ketiga, itu kuasa Tuhan. Tuhan itu berkuasa terhadap diri kita. Apapun yang Tuhan katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi Tuhan itu mungkin. Contohnya di dalam kehidupan pribadi saya ini sudah tua, gitu. Tetapi saya kok masih berani ya naik motor sampai jauh ke sana karena ya tuntutan suatu keinginan saya untuk bekerja sama, iman saya untuk bekerja sama dengan perbuatan itu, saya jadi berani. Karena apa? Karena kuasa Tuhan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran saat ini karena adanya suatu penyakit yang sangat kita khawatirkan, mari kita pertama menggandeng tangan Tuhan. Selalu kita minta tuntunan tangan Tuhan supaya kita bisa menjadi kuat dan kita tidak akan khawatir. Kedua, kita baca firman Tuhan karena firman Tuhan itu melambungkan kehidupan kita yang penuh dengan damai. Janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi kita akan kalau kita membaca firman Tuhan itu, kita akan mendapat ketentraman dan kekhawatiran kita akan sirna dengan membaca firman Tuhan. Dan kita percaya yang ketiga, kuasa Tuhan itu melebihi semuanya. Karena apa? Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, demikianlah firman yang hanya sedikit ini
kiranya dapat memperkuat iman kita, dan mari iman kita jelaskan, kita buktikan dengan perbuatan-perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pernah dikatakan begini, kalau kamu pengen bahagia, bahagiakanlah orang lain dulu. Nanti kamu pasti akan lebih bahagia dari orang itu. Amin. Sekian firman saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan Bapa kami yang penuh dengan kasih di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena Engkau telah memberi kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan kami pada saat ini, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih belum teguh di dalam imannya karena rasa khawatir dengan penyakit dan pergumulan kehidupan mereka, ya Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Maha Kasih, Engkau Maha Kuasa, dan Engkau Maha Pelindung di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, melalui firman tadi, Tuhan, kiranya dapat menguatkan iman kami, supaya kami dapat dengan iman kami menjalankan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah-Mu, ya Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Anung, ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Anung dan keluarganya, putra-putrinya Bu Anung, Tuhan, serta orang tua mereka masing-masing, Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang mereka kekurangan, Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan. Dan berilah mereka kesehatan serta damai sejahtera di dalam kehidupan berkeluarga besar mereka, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para majelis dan para jemaat GKJ Telogosari, ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah satu persatu, Tuhan, dengan kuasa-Mu, ya Tuhan, supaya mereka dapat mendapat di dalam keluarga mereka masing-masing akan selalu damai sejahtera, Tuhan. Dan apa yang mereka perlukan kiranya Engkau cukupkan, Tuhan. Apabila ada pergumulan di dalam keluarga mereka masing-masing, kiranya Engkau akan menyelesaikannya dan Engkau akan memberi berkat di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada malam hari ini, Tuhan, kepada seluruh jemaat di Telogosari ini, Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, ya Tuhan, dan kiranya Engkau dapat memberi kesehatan kepada mereka supaya mereka mendapat kesehatan yang penuh dan dapat memuliakan nama-Mu di seluruh muka bumi, Tuhan. Tuhan, melalui mulut kami yang penuh dengan dosa ini, Tuhan, doa kami panjatkan demi Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah persekutuan doa keluarga pada malam hari ini kita akhiri dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 3. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Tuhan memberkati.